Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Halo sahabat-sahabat kelas 2 Ali dan 2 Saat. Bertemu lagi dengan Miss Sari dalam pembelajaran tematik 2D muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menemukan makna kosakata. Yang kedua, menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Ketiga, menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Yang keempat, membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Nah, pada kali ini di tema 2D kita akan belajar hidup bersih dan sehat di rumah. Sahabat-sahabat kelas 2, tahukah kalian bahwa hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya? Dan bagaimana kalian membiasakan hidup bersih dan sehat? Yuk kita simak teks pada halaman 1 yang terdapat pada buku tematik. Hidup bersih dan sehat di rumah. Hidup bersih sangat disukai oleh Allah. Bersih itu adalah cerminan dari kesucian. Nabi Muhammad SAW bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kesucian akan tercipta jika kita menjaga kebersihan. Karena itu kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, dari teks ini kita bisa menemukan kosakata yang berkaitan dengan hidup sehat dan bersih. Coba apa saja kosakata yang ada pada teks tersebut ya teman-teman? Nah, betul sekali. Kosakata pertama yaitu bersih. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Kemudian, kosakata yang kedua adalah suci. Suci artinya tidak terkena najis atau noda. Nah, kira-kira ada lagi tidak ya kosakata yang ketiga dari teks tersebut? Betul sekali. Badan. Badan artinya tubuh. Nah, sekarang kita menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah membuat cerita. Yang pertama, amati gambar dengan seksama. Kedua, tentukan tema atau topik gambar. Ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh pada video berikut. Ceritakan isi gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan gambarnya. Langkah pertama, amati dan cermati gambar dengan baik. Langkah kedua, tentukan tema atau topik gambar. Kira-kira apa ya tema gambar ini? Iya, tema gambar ini akan menceritakan sebuah halaman yang indah dan asri. Kemudian yang ketiga, buatlah kalimat yang menceritakan isi gambar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dari tema tadi, yaitu halaman rumah yang indah dan asri, kamu cari ciri-ciri yang mendukung tema. Yang pertama misalnya, kita lihat dari tanaman yang tertata rapi dan tumbuh dengan baik. Kita juga bisa lihat dari kursi dan meja yang tertata rapi. Kemudian juga ada pohon yang rindang yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh. Kemudian kita juga bisa lihat dari halaman yang bersih, tidak ada sampahnya. Nah, setelah itu kita rangkai kalimat-kalimatnya menjadi cerita yang baik, menjadi cerita yang padu. Mari kita lihat contoh dari Ibu.
Halaman rumah nenekku indah dan asri. Banyak tanaman bunga yang tersusun rapi. Ada juga pohon beringin yang rimbun, sehingga dapat dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Halaman rumah nenekku bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Halaman rumah nenekku terasa sejuk dan nyaman. Nah, ini adalah contoh cerita yang Ibu buat. Kalian bisa membuat cerita dengan kalimat yang lainnya. Nah, sekarang kita belajar menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Amati gambar dengan cermat, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok dapat berupa kalimat. Susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, sekarang kita simak contoh pada video berikut. Coba perhatikan. Ya, gambar ini ingin menunjukkan sebuah rumah yang bersih. Setelah kamu amati gambar ini, tuliskan hasil pengamatanmu. Mari kita amati dengan teliti gambar ini supaya kita bisa menuliskan hasil pengamatan. Langkah pertama, kamu harus amati dengan teliti gambar ini. Kemudian carilah informasi penting atau hal-hal pokok yang ada dalam gambar. Misalnya, tidak ada sampah yang berserakan, rumah ini bersih, perabotan rumah tangganya tertata dengan rapi, rumah ini juga dicat dengan menarik. Kemudian, setelah kita temukan informasi penting atau hal-hal pokok dalam gambar, baru kita tulis hasil pengamatan. Mari kita lihat contoh Ibu. Rumah bersih. 1. Tidak ada sampah berserakan. 2. Debu-debu selalu dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga tertata rapi. Yang keempat, rumah dicat dengan warna yang menarik. Ini adalah contoh dari Ibu. Kalian bisa membuat dengan kalimat yang lain. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di bawah dengan teliti. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu. Mari kita amati gambar ini dengan teliti. Apa yang ingin ditunjukkan oleh gambar ini? Iya, gambar ini ingin menunjukkan sebuah rumah yang tidak bersih. Hal ini dapat terlihat dari sampah-sampah yang berserakan, mainan yang berserakan, kemudian ada peralatan rumah tangga, botol minuman yang berserakan, sisa-sisa makanan dan minuman juga berserakan. Nah, setelah kamu amati gambar dengan baik, kamu temukan informasi atau hal-hal pokok dari gambar ini, kemudian buatlah kalimatnya. Dari kalimat tersebut, kamu bisa menuliskan hasil pengamatan. Mari kita lihat contoh dari Ibu. Rumah
tidak bersih. Yang pertama, sampah berserakan. Kedua, debu-debu tidak dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga berantakan. Yang keempat, mainan tidak diletakkan pada tempatnya. Ini adalah contoh dari Ibu. Kalian bisa membuat dengan kalimat yang lain. Nah, sekarang amati lagi gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, tugas kalian adalah tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Masih ingat langkah-langkah dalam membuat laporan sederhana? Iya, yang pertama adalah kita harus amati gambar ini. Kita cermati apa isi gambar ini. Kemudian, kita cari informasi penting atau hal-hal pokok yang ada dalam gambar ini. Misalnya, tampak daun-daun yang berguguran berserakan di halaman. Rumput-rumput liar tumbuh di halaman. Kemudian ada tempat sampah yang jatuh sehingga isinya atau sampahnya berserakan kemana-mana. Kemudian juga terlihat pohon-pohon atau tanaman yang layu, tidak terawat. Nah, setelah kalian menemukan informasi penting atau hal-hal pokok dalam gambar ini, kamu buat kalimatnya. Setelah itu, susunlah kalimat itu menjadi sebuah laporan yang sederhana. Coba mari kita lihat contoh Ibu. Ciri halaman rumah yang tidak bersih adalah yang pertama, ada sampah berserakan dan bau. Yang kedua, banyak daun berserakan. Yang ketiga, tempat sampah berantakan. Yang keempat, banyak rumput pengganggu yang tidak dipotong. Yang kelima, tanaman bunga kering dan mati. Ini contoh Ibu. Kalian bisa membuat dengan kalimat yang lainnya. Nah, sekarang mari kita cari kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor. Yang pertama, kotor artinya tidak bersih atau terkena noda. Yang kedua, sampah artinya atau maknanya barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Yang ketiga, bau. Artinya, sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. 4. Kuman. Artinya, binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Nah, kuman ini biasanya suka di tempat-tempat yang kotor. Maka dari itu, supaya kita jauh dari kuman, supaya kita tetap sehat, maka kita harus rajin membersihkan tempat-tempat yang kotor atau hal-hal yang kotor, sehingga kuman-kuman akan takut untuk mendekat. Nah, sekarang mari kita baca dengan lafal dan intonasi yang tepat teks berikut. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur.
jangan biarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, anak-anak, apa isi teks di atas? Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Iya, teks di atas, teks ini adalah menginformasikan kepada kita cara-cara dalam menjaga kebersihan rumah. Apa saja cara-cara tersebut? Iya, cara menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, membersihkan lantai, langit-langit, dan dinding rumah. Yang kedua, membersihkan dan merapikan kamar tidur. Yang ketiga, kamar mandi dikuras secara teratur. Yang keempat, pakaian kotor diletakkan di tempatnya. Yang kelima, tidak ada genangan air. Yang keenam, penampungan air tertutup. Ini adalah cara menjaga kebersihan rumah. Sekarang, mari kita amati gambar di bawah dengan teliti. Setelah itu, tuliskanlah hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, tadi di depan kita juga sudah belajar membuat laporan sederhana. Langkah pertama adalah mengamati gambar dengan seksama dan teliti. Setelah itu, temukan informasi penting yang ada pada gambar. Apa ya kira-kira informasi penting pada gambar ini? Yang pertama, terlihat seorang anak yang sedang membersihkan kaca jendela. Yang kedua, tampak seorang anak yang sedang membersihkan bak mandi. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang sedang mengepel lantai. Dan yang keempat adalah seseorang yang sedang membersihkan langit-langit rumah. Nah, dari informasi tadi, kamu buat kalimat yang baik, kemudian kamu susun menjadi laporan sederhana yang singkat dan jelas. Mari kita lihat contoh ibu. Berdasarkan gambar ini, mari kita buat laporan sederhana. Cara menjaga kebersihan rumah yaitu yang pertama, membersihkan kaca jendela. Yang kedua, menguras bak mandi. Yang ketiga, membersihkan langit-langit. Yang keempat, menyapu dan mengepel lantai. Nah, teman-teman, ternyata sehat itu nikmat dari Allah. Kita harus menjaga nikmat sehat tersebut. Kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan rumah kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, dermawan dan senang kepada kedermawanan. Karena itu, bersihkanlah halaman rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yuk kita jaga kebersihan diri dan rumah kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Dan
Insya Allah dari pemaparan, penjelasan, dan beberapa contoh yang Miss berikan, teman-teman sudah paham ya. Jika masih ada yang bingung, boleh diputar ulang kembali videonya. Untuk tugasnya, Miss akan share via grup dan seperti biasa ya, dikirim melalui link yang akan Miss share. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi Miss Sari. Terima kasih. Assalamualaikum